Saudara yang kekasih, pertama-tama saya mau ucapkan dulu selamat tahun baru untuk Anda yang sudah bertahun baru. Khususnya untuk yang di Amerika, selamat menyongsong tahun baru. Ya, karena beberapa jam lagi kita akan masuk tahun baru. Saudara, saat ini saya akan membawakan khotbah tentang tahun yang akan datang dengan judul The Year of Miracles. Jadi tahun mujizat. Saudara yang kekasih, tahun depan adalah tahun mujizat, tema daripada gereja ICC. Kita akan baca firman Tuhan ini diambil dari kitab Yohanes. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Saya bacakan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Ayat 5. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan, menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat 8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki, ayat 10, dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Anda lihat ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itulah ia telah menyatakan kemuliaannya. Jadi dia melakukan mujizat untuk menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Saudara yang kekasih, 2023, sebagian dari kita sudah memasukinya. Dan sebagian dari kita khususnya di Amerika belum memasuki. Sebentar lagi kita akan memasuki 2023. Saudara, 2023, banyak prediksi yang mengatakan tahun yang kurang baik buat seluruh dunia. Saudara yang kekasih, manusia selalu berpandangan sesuai dengan apa yang mereka lihat, sesuai dengan apa yang terjadi. Manusia tidak lepas dari apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lihat, apa yang mereka pikirkan, dan apa yang terjadi. Itulah manusia. Dan kita tidak bisa menghindari situasi apapun yang akan terjadi di dunia ini. Especially, khususnya, dunia ini dunia yang sudah jatuh. Dan iblis ada di dunia ini. Kapan aja iblis mau menyerang, saudara, iblis dengan bebas bisa menyerang dengan serangan-serangannya. Dikatakan iblis seperti singa yang mengaum yang siap menerkam mangsanya. Artinya dia siap menerkam anak-anak Tuhan. Saudara, 2023. Prediksi yang dilihat, ini prediksi. Saudara, yang dilihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, yang kita, saudara, bisa melihat khususnya di mana Anda berada. Seperti di Amerika ini, inflasi dapat dirasakan, saudara. Harga-harga barang begitu tinggi naiknya. Tapi saya mau katakan kepada Anda, kita tidak perlu takut dengan semua apa yang dikatakan oleh dunia.
Dan itu pun akan terjadi. Kenapa saya katakan akan terjadi? Bahkan hari-hari atau tahun-tahun di depan akan tambah hari tambah parah. Karena firman Allah sudah berkata, hari-hari yang akan kita hidupi di hari-hari terakhir ini adalah hari-hari yang jahat. Dan hari-hari terakhir ini, saudara yang kekasih, iblis dia akan bekerja dengan sekuat tenaganya untuk menghancurkan orang percaya. Tapi saya mau katakan kepada Anda, orang percaya hidupnya tidak bergantung kepada apa kata iblis. Tapi orang percaya hidupnya bergantung dengan apa kata Tuhan. 2023, kita akan masuki dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan, bukan apa yang dikatakan oleh dunia. Kita ini dikatakan warga negara kerajaan Allah. Kita yang pendatang di dunia ini. Jadi kita tidak hidup berdasarkan analisa atau berdasarkan saudara sistem daripada dunia ini. Tapi kita hidup berdasarkan sistem daripada kerajaan Allah. Tempat yaitu warga negara kita. Katakan amin. Haleluya. Kita hidup berdasarkan sistem dari kerajaan Allah. Dan saat ini saudara yang kekasih, kita lihat di perkawinan di Kana, berbicara tentang mujizat. Tahun depan adalah tahun mujizat, tema daripada gereja ini. Saudara, mujizat. Apa arti mujizat? Mujizat adalah pekerjaan yang dilakukan Tuhan yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Pekerjaan yang dilakukan Allah yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Saudara yang kekasih, manusia terbatas. Pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, saudara yang kekasih, manusia hidup dalam daging. Dan daging tidak bisa melakukan banyak hal. Daging hanya sampai di dunia ini. Tetapi, pada waktu kita menerima Tuhan Yesus, rohnya masuk dalam hidup kita. Rohnya menguasai kita. Itulah sebabnya firman Allah berkata, roh memimpin kita pada seluruh kebenaran. Dan roh itu yang akan bekerja di dalam kita. Dan roh itu yang akan melakukan mujizat-mujizat yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Haleluya. Dan kita memerlukan mujizat di 2023. Karena kalau Anda tidak berjalan dengan mujizat, itu berarti Anda berjalan dengan pekerjaan dirimu sendiri. Anda berjalan dengan kemampuan dirimu sendiri. Dan kemampuanmu akan masuk kepada analisa dunia ini. Pikiranmu akan terbatas dengan analisa dunia ini, dengan sistem dunia ini. Kalau dikatakan 2023 adalah tahun kegelapan buat dunia ini, kalau Anda memakai kekuatanmu, Anda akan terjebak dan masuk di dalam tahun kegelapan. Tetapi kita tidak berjalan dengan kemampuan diri kita, tapi kita akan berjalan di 2023 dengan tahun mujizat. Katakan amin. Haleluya. Dengan kekuatan Allah, sehingga kita dapat berjalan dari kemenangan pada kemenangan. Silakan dibuka. Kita akan lihat, saudara kekasih, ayat-ayat yang akan ditampilkan pada saat ini. Ada peristiwa di Kana, yaitu Tuhan Yesus datang di perkawinan di Kana. Dan kita lihat, saudara yang kekasih, kehadiran Yesus dan murid-murid di sana telah membuat suatu sejarah buat di pernikahan di Kana ini. Ini adalah mujizat pertama yang Tuhan lakukan. Kita lihat ayat 3. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saudara yang kekasih, satu perkawinan, yaitu khususnya perkawinan di Kana atau perkawinan orang Yahudi, saudara, anggur ini sangat diperlukan sekali. Dan anggur itu akan dihidangkan kepada tamu-tamu, ya, saudara yang kekasih, sebagai sesuatu yang spesial. Artinya mereka menghormati tamu-tamu itu, saudara yang kekasih. Seperti kita welcome orang-orang yang diundang itu dengan anggur ini. Dan anggur itu tidak bisa habis di dalam satu pesta. Karena anggur ini diperlukan kapan aja, saudara, mereka mau, itu harus selalu ada. Dan anggur juga ini berbicara, saudara yang kekasih, tentang harga diri daripada pengantin dan keluarga. Saudara yang kekasih, kita lihat di peristiwa di Kana, bahwa di pesta ini mereka kekurangan anggur. Dikatakan ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Saudara, di pesta kehabisan anggur. Dan itu sangat mempermalukan, saudara yang kekasih.
Tapi kita akan lihat apa yang terjadi pada waktu ibunya berkata kepada Yesus bahwa mereka kekurangan anggur. Kita lihat apa jawab Yesus. Ayat 4. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Jadi ibunya, tadi kita lihat di ayat 3, memberitahu kepada Yesus bahwa pesta kehabisan anggur. Dan Yesus tahu maksud daripada ibunya datang kepada dia. Tetapi saudara yang kekasih, yang dimaksud ibu di sini, ya, Maria ini adalah ibu Yesus yang dipinjam rahimnya. Jadi bukan ibu-ibu yang seperti natural kita ini, ya, saudara, tapi dipinjam rahimnya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris dibilang wanita, woman, ya, saudara. Dan ini mewakili manusia. Ya, jadi Maria di sini mewakili daripada semua kita manusia. Pada waktu dia berkata kepada Yesus, dia berkata bahwa ini kehabisan. Dan Yesus bilang, ibu atau wanita, mau apakah engkau daripadaku? Saatku belum tiba. Ini berbicara saat belum tiba. Yesus sedang berbicara kepada wanita ini atau kepada kita hari ini. Bahwa saudara, kehidupanmu ini itu tidak bergantung kepada apa yang kau pikirkan. Kehidupanmu ini bergantung kepada Allah. Dan kita tidak bisa memprediksi segala sesuatu dengan perhitungan kita, dengan waktu kita. Ini berbicara waktu, berbicara perhitungan kita, berbicara analisa kita, berbicara logika kita. Saudara, pada waktu kita berhadapan dengan Tuhan, analisa, logika, atau apapun itu yang Anda di dalam pikiranmu, saudara yang kekasih, saya mau katakan, Anda harus hilangkan itu pada waktu Anda menghadap Tuhan. Pada waktu Anda menghadap Allah, Anda hanya bawa situasimu. Anda hanya bawa keadaanmu kepada Allah. Anda tidak bawa untuk bilang dan mengajarkan Tuhan, Tuhan, saya mau harus begini, saya mau harus begini. Saya mau kasih tahu kepada Anda, Tuhan dia tahu yang terbaik. Dia tahu waktu dia memberikan, dia menyuplai apa yang Anda perlukan. Dia tahu dan dia tidak terlambat, tidak pernah terlambat. Katakan amin. Haleluya. Anda yang berpikiran, waduh, kalau nggak dilakukan hari ini terlambat. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Haleluya. Dia tidak akan pernah terlambat di 2023 untuk mengadakan mujizat bagi hidupmu. Saya percaya 2023 akan banyak tantangan, ada banyak situasi, ada banyak keadaan. Tapi Anda tidak perlu takut. Karena ada miracles, ada mujizat yang Tuhan sediakan buat Anda dan saya. Katakan amin. Haleluya. Kita lihat apa yang terjadi di ayat 5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saudara, pada waktu Yesus berkata kepada wanita ini, ya, atau kepada ibu yang tadi saya sudah katakan, saudara yang kekasih, Maria, dia tidak melawan, tapi dia berkata di sini, ya, ayat 5, dia bicara, tetapi Ibu Yesus, dia langsung mengambil tindakan. Dia bertindak kepada pelayan-pelayan di sana. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saudara, ini berbicara tentang di dalam melihat mujizat Allah. Untuk melihat mujizat, saudara, kita tidak bisa mengikuti apa mau-maunya kita sendiri. Kita tidak bisa berjalan dengan analisa logika, atau kita tidak bisa berjalan dengan perasaan kita. Saudara, kalau Anda mau melihat mujizat, itu yang mengerjakan itu adalah Tuhan, bukan Anda. Jadi, tidak bisa dipakai logika. Karena mujizat itu, saudara, diperlukan tanpa logika. Karena secara logika, engkau sudah tidak punya kemampuan lagi. Secara logika, tidak ada jalan keluar. Itulah sebabnya Anda membutuhkan mujizat. Katakan amin. Haleluya. Jadi, pada waktu Anda berlogika, pada waktu Anda masih pakai analisamu, Anda masih pakai perasaanmu, Anda masih memakai kekuatanmu sendiri, miracle tidak akan pernah terjadi. 2023, kalau Anda mau berjalan dengan miracle, dan saya percaya 2023 adalah tahun miracle. Tuhan mau kita semua berjalan from miracle to miracle. Katakan amin. Dari mujizat kepada mujizat. Haleluya. Dan makanya saya bilang tahun miracles, ya. Jadi mujizat yang satu ke mujizat yang lain. Jadi mujizat-mujizat akan terjadi di 2023 karena kita semua memerlukan mujizat. Haleluya.
Saudara, perlu ketaatan. Yang berikutnya apa yang harus kita lakukan? Saudara, kita lihat apa yang dilakukan oleh Maria. Saat itu ayat 6, dia memerintahkan, dia katakan, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada, perhatikan di sini. Tadi ayat 5 dia memerintahkan. Nah, di situ ada 6 tempayan. Ya, ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Ya, masing-masing isinya 2-3 buyung. Nah, pada waktu Maria memerintahkan supaya pelayan ini menyediakan, masih mengikuti apa kata dia, ya, dikatakan bahwa pelayan-pelayan ini disuruh supaya lakukan apa yang seperti Yesus katakan. Nah, pelayan-pelayan ini ready. Mereka standby untuk mendengarkan apa-apa dari Tuhan Yesus. Saudara, pada waktu di mereka ready, kayaknya dilakukan. Ya, ayat 7 Yesus berkata, kepada pelayan-pelayan itu, istilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Saudara, anggur habis. Dan pelayan-pelayan ini tahu bahwa mereka membutuhkan anggur, bukan membutuhkan air. Tetapi apa Yesus buat? Dia mengisi tempayan itu dengan air. Dan dikatakan, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Saudara yang kekasih, ayat 8, perhatikan. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Perhatikan ayat 7 dan 8. Mereka mengisi dengan air, mereka taat. Yang ke-8, mereka menyedok, tapi tidak dicicipi, tidak dirasakan, dan mereka membawa kepada pemimpin pesta. Oke. Nah, perhatikan, saudara kekasih. Bagaimana pelayan ini, waktu mereka mendengarkan perintah, mereka langsung berjalan dengan ketaatan. Saudara, kalau berbicara pelayan di sini, berbicara hamba. Berbicara hamba. Kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Saudara, kepada Tuhan, kita harus taat sepenuh-penuhnya. Artinya, kita harus percaya kepada setiap firman Allah yang disampaikan kepada kita. Jangan ada satupun yang Anda tolak, atau Anda ragukan, atau Anda kurang percaya. Firman Allah berkata, kalau kamu kurang percaya, kamu tidak akan mendapat apa-apa di dalam hidupmu. Firman Allah juga berkata, orang yang mendua hati tidak akan mendapat apa-apa juga. Saudara yang kekasih, pada waktu firman Allah datang kepadamu, engkau harus taat. Engkau harus percaya. Katakan amin. Kalau engkau mau melihat mujizat, kepercayaan mutlak penting bagi kita. Walaupun yang disuruh itu tidak make sense, tidak masuk di akal. Saudara ingat, mujizat terjadi karena pakai akal kita udah nggak mampu. Kita butuh mujizat. Betul? Saudara, nah ini tidak masuk di akal. Jangan sampai Anda minta mujizat, tapi Anda pakai akalmu. Pada waktu firman Tuhan datang kepadamu, saudara, dan Tuhan bilang kepadamu lakukan A, B, C sesuai dengan firman Allah, Anda harus taat. Anda tidak bisa menolak dengan memakai logikamu. Jadi iman itu bukan lawannya tidak beriman. Iman lawannya logika. Kalau Anda pakai logikamu, Anda akan habis. Anda tidak akan pergi dengan kemampuan dirimu. Dan akhirnya Anda tidak akan berjalan dalam miracle. Sekali lagi, Anda harus taat. Kalau Tuhan bilang diam, Anda diam. Kalau Tuhan bilang sabar, Anda harus sabar. Saudara, jangan pakai logika. Haleluya. Yang berikutnya kita lihat apa yang terjadi setelah dibawa. Silakan ayat 9. Perhatikan ini. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air. Tadi mereka belum mengecap. Mereka begitu taat. Jadi ini luar biasa sekali. Ya, setelah pemimpin pesta itu mengecap air. Mengecap air. Tadi yang diisi bukan anggur, tapi air. Haleluya. Yang telah menjadi anggur itu. Ada amin. Saudara lihat, pada waktu ada ketaatan di sana, mujizat terjadi. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki, ya, dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu,
Dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Kan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Haleluya. Apa maknanya di sini? Saudara, ya, anggur yang dilakukan, yang dibuat oleh Yesus, air yang diubah menjadi anggur oleh Yesus, itu ternyata nilainya jauh lebih baik daripada anggur yang dimiliki oleh pesta itu. Saudara yang kekasih, saya mau katakan kepada Anda, kalau Tuhan yang mengadakan di dalam hidupmu, Dia selalu mengadakan yang terbaik di atas rata-rata. Katakan amin. Dia tidak pernah memberi Anda setengah-setengah. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata bahwa Dia datang supaya kita hidup. Bukan hanya hidup, tapi hidup di dalam apa? Kelimpahan. Saudara yang kekasih, Dia mau supaya kita bisa melihat Dia, bahwa Dia berkuasa dan Dia selalu memberi yang terbaik buat kita. Lebih dari yang sediakan bagi, katakan amin. Haleluya. Saudara, pesta ini hanya memerlukan anggur. Bukan anggur yang lebih baik dari anggur yang pertama. Tetapi waktu Dia buat mujizat, Dia bukan hanya buat mujizat anggur yang sama nilainya, tetapi Dia buat mujizat. Saudara yang kekasih, lebih baik daripada yang kita ekspektasikan. Katakan amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, situasi apapun, keadaan apapun di 2023, ingat firman Tuhan ini, saudara. Dengar taat, dengar taat, dengar taat. Katakan amin. Haleluya. Dengar taat, mujizat terjadi. Dengar taat, mujizat terjadi. Dengar taat, mujizat terjadi. Beri kemuliaan bagi Allah. Haleluya. 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 Saudara, yang terakhir kita lihat di sini. Haleluya. Kita buka yang terakhir. Kita buka. Haleluya. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu Ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Haleluya. Saudara yang kekasih, perhatikan di sini. Pada waktu mujizat terjadi, Yesus lakukan, murid-muridnya percaya kepada Dia. Dan ini untuk menyatakan kemuliaannya. Saudara, tahukah Anda bahwa Tuhan mau kemuliaannya dinyatakan di dalam hidup? Pertama, saudara, Dia mau Anda berjalan, bukan hanya berjalan dengan melihat Dia dan bilang Tuhan baik, tapi pada kenyataannya Anda tidak pernah merasakan sungguh-sungguh kebaikan Tuhan yang luar biasa atas hidupmu. Banyak orang bilang Tuhan baik, tapi sampai di mulut. Saudara yang kekasih, tetapi Tuhan mau menyatakan dirinya lebih daripada apa yang kau pikirkan, lebih daripada apa yang kau bisa pandang pakai matamu, lebih daripada engkau bisa jangkau dengan tanganmu, lebih daripada yang Anda bisa jalan sejauh kakimu. Saudara, itu yang Dia sediakan bagimu. Lebih yang Dia sediakan bagi kita, bukan mujizat yang hanya kita pikirkan, tetapi lebih daripada itu. Karena yang Tuhan kerjakan, saudara yang kekasih, bukan yang kita kerjakan. Kalau Dia kerjakan sempurna adanya. Dan ingat, setiap pekerjaannya Dia bagi kemuliaan namanya. Jadi Dia senang melakukan mujizat untuk Anda, karena itu untuk kemuliaan namanya. Glory bagi Tuhan. Tuhan tidak suka kemuliaan yang dicuri oleh siapapun. Jadi kalau Anda yang bilang saya yang melakukannya, Dia tidak suka. Karena kalau Anda melakukan, Anda terima kemuliaannya. Tapi kalau Dia lakukan, Dia yang terima kemuliaannya. Sekarang Anda mau apa? Anda yang lakukan, silakan. Anda pergi dengan analisamu, Anda pergi dengan apa yang Anda pikirkan, dan hasilnya sama seperti yang Anda inginkan pakai pikiran. Tetapi kalau Dia lakukan, kemuliaannya bagi Dia. Dan Dia lakukan melebihi di atas rata-rata. Baru orang juga bisa lihat Tuhan. Murid-murid percaya kepada Dia pada waktu Dia mengadakan mujizat. Saudara, orang-orang di sekitar kita perlu percaya kepada Yesus. Mereka perlu melihat Yesus dalam hidup kita. Cara mereka melihat Yesus, salah satunya dari mujizat itu, saudara yang kekasih, dari perbuatan Allah dalam kehidupan kita itu. Saudara, banyak orang ikut Tuhan, dibilang, wah Tuhan luar biasa, Tuhan dahsyat. Tetapi kehidupannya cuma mirip sama orang yang tetangganya dia. Apa yang orang bisa lihat tentang Tuhan? Apa? Orang yang pergi bekerja, dua-dua pergi bekerja.
Dua-dua beli sepeda motor. Terus kita bilang, oh mujizat Tuhan terjadi, saya bisa beli sepeda motor. Seperti itu dia. Bukan berarti Tuhan gak bisa bikin sepeda motor sebagai mujizat dalam hidupmu. Bukan, saya tidak ngomong itu. Saya tidak ngomong tentang, oh materi. Saya tidak ngomong tentang materi belaka. Bukan. Tapi Tuhan sanggup membuat materi juga menjadi mujizat untuk Anda. Katakan amin. Haleluya. Tuhan sanggup mengadakan apa aja. Tapi kalau Anda sakit, oh saya sakit, saya dokter ini sembuhkan saya, itu mujizat. Di sebelah juga dokter yang sama sembuhkan. Apakah itu juga mujizat, saudara? Saudara kekasih, mujizat itu pada waktu dokter bilang saya nggak bisa menyembuhkan, tapi Tuhan menyembuhkan Anda, itu baru mujizat. Katakan amin. Pada waktu Anda datang kepada Tuhan dan Tuhan menyembuhkan Anda, orang itu datang kepada dokter, kaya datang kepada Tuhan dan Tuhan menyembuhkan, baru itu mujizat. Saudara yang kekasih, mujizat itu adalah pekerjaan Tuhan. Sekali lagi bukan pekerjaan kita. Saudara mari di 2023 berikan space, kasih kesempatan Tuhan bekerja lewat mujizatnya dalam diri Anda. Caranya adalah dengar, percaya, dengar, taat, dengar, percaya, dengar, taat, dengar, percaya, dengar, taat. Hanya itu saudara kekasih. Taatilah firman-Nya, hiduplah dalam kebenarannya, dan engkau akan melihat mujizat demi mujizat terjadi atas hidupmu. 2023 adalah the year of miracles. Mari kita berjalan from mujizat to mujizat. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin.